Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unzilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Nusa Bangsa Palembang dengan materi pokok proposal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat, siap untuk belajar? Siap. Sudah istirahat, sudah makan ya? Sudah. Sudah kenyang perutnya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas, doanya di dalam hati, tidak perlu bersuara. Ada ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, baik kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Belum kita dua orang yang tidak hadir. Keterangannya apa? Alfa, tidak ada kejelasan ya. Oke, baiklah. Bila akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Cerita pendek, makanya di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi cerita pendek di semester yang lalu. Masih ada yang ingat tidak apa itu cerita pendek? Pengertian dari cerita pendek. Ada yang masih ingat? Tidak ada bu, kamu yang juga lupa. Tangannya yang masih ingat? Ayo, apa itu cerita pendek? Cerita yang disajikan secara menarik. Oke. Kemudian selain dari pengertiannya, cerita pendek itu ada unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Ada berapa unsur pembangun cerita pendek? Dari baru mengenai proposal. Ada yang tahu apa itu proposal? Tahu pak. Untuk papan iklan. Papan iklan. Kalau menurut yang lain? Berkas. Tapi dokumen. Jadi? Tadi? Apa? Isi. Menurut dari based learning. Maksudnya memecahkan masalah dan mencari solusi. Nanti kita akan berkelompok. Kelompoknya kelompok yang kemarin tetap ada 3 kelompok kan kemarin. Nah, kelompoknya tetap yang dua. Di akhir pembelajaran juga akan sama seperti yang kemarin. Jelas ya? Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai proposal. Mulai dari pengertian, fungsi, berapa macam proposal nanti kita akan di pembelajaran kita selanjutnya akan kita jelaskan. Dari nanti ada kalian akan menonton video juga. Di situ baru kita masuk ke pelajaran. Oke, sudah siap belajar hari ini ya? Ya, sudah siap. Kita akan menonton dulu, melihat PPT dulu. Nanti akan kita menonton pembelajaran. Baru kita akan nanti bagi kelompok. Ya.
Selanjutnya kita akan kalian simak dulu penjelasan yang akan ibu jelaskan mengenai materi kita pada hari ini. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama ini ada 3 di sini. Mengidentifikasi isi bagian-bagian penting dalam proposal, kemudian mengidentifikasi proposal yang berdasar pada melengkapi bagian yang belum lengkap, mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi untuk hari ini kita hanya yang nomor 1 dan yang nomor 3. Yang nomor 2 di pembelajaran berikutnya baru akan kita bahas. Jadi yang hari ini setelah kalian mengidentifikasi isi bagian-bagian penting dalam proposal, baru kalian nanti presentasikan di depan kelas. Semua anggota kelompok akan berbicara di depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah di pembelajaran sebelumnya. Ya kan? Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian proposal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal adalah rencana kegiatan yang ditulis atau dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Itu pengertian dari proposal. Paham ya? Kalau paham, tolong diulangi lagi yang pertama tadi pengertian dari proposal. Bagian proposal. Yang pertama di situ ada proposal kegiatan. Yang pertama harus ada judul, latar belakang, kemudian nama dan tema kegiatan, tujuan, waktu dan kegiatan, susunan panitia, anggaran biaya dan belum mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, baik dari atasan atau pihak yang mengikuti adanya kegiatan tersebut. Pada umumnya, fungsi dari proposal kegiatan adalah mengenai rencana kegiatan. Kedua ialah untuk pemberian atau sponsorship oleh perusahaan yang berkepentingan. Buku beberapa buku merupakan strukturasi proposal berjalan selama. Yang pertama yaitu kegiatan, dimana kegiatan itu harus jelas dan menarik. Kemudian pertama kedua, dasar isi dari apa besok dan apa. Berisi tentang hal-hal yang latar belakangi diadakannya kegiatan tersebut. Kemudian kedua berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah sasaran yang berisi tentang lembaga personil organisasi atau kelompok yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Kemudian kedua tentang jadwal dimana pada bagian ini waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Dapat memotivasi calon penyandang dana, donatur, sponsor atau partisipan dengan cara menunjukkan rasa optimis terhadap kegiatan yang direncanakan. Dan yang terakhir ialah rambutan, ditambahkan jika diperlukan. Selanjutnya ialah proposal penelitian. Apa sih penelitian itu? Jadi penelitian adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan data,
LKPD akan ibu bagikan kepada kalian. Jadi di sini di depannya di lembar kerja ini kan kalian tulis nama kelompoknya. Yang di lembar jawabannya kalian tulis nama masing-masing. Sudah dapat semua? Usul lagi. Ya tak perlu. Yoga. Ada kan semua ditanyakan? Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Ada yang ingin tanyakan? Kelompok 3? Kalau semuanya sudah paham, silakan kalian kerjakan di lembar jawaban. Kalau yang di depan kalian tulis nama kelompoknya semuanya. Kalau yang 5-5, yang 4-4, yang 6-6. Kalau yang di lembar jawabannya kalian tulis nama kalian masing-masing. Karena itu nanti penilaian individu ada, penilaian kelompok ada. Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, ada yang tidak ngerti, boleh ditanya. Sudah paham kan cara menjawabnya? Sidik, kenapa ada yang bingung? Pakai pena, penanya mana? Sidik. Tidak ada pena. Presentasinya dibagi lah, ini nomor berapa. Pada saat presentasi tidak ada lagi yang saling bertanya. Ini KTP lagi. Aduh. Sidik bersuara Sidik. Nah. Kenapa kan tidak itu? Jadinya di sini. Di sini.
pelaksanaan. Jadi di sini itu si Ya, coba. ini jadwal. Paris, Erik, Nah ini Yoga. jadwal pelaksanaan. Di sini jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini di sini. Nah, Hobi juga. ini siapa yang maju satu dua sih Bang? Itu ada di mana? 78, 90-nya? Naik terus. Masih di sini. Udah deh. Udah deh jawabannya. Udah dapat jawabannya belum? Simpulan. Kesimpulan. Sidik mungkin dapat cewek. Minum. Dapat jadi keren asal kalau yang pilih macam ni. Proposal apa tadi? Proposal. Jangan Sembilan puluh dapat 40 semua kesimpulan. Berarti 1, 2, 9, 10. Ya, saya sidik. Sidik tadi nomor berapa? 8, oh, 3. Bisa itu yang bahasa jadi sendiri ya pegangan tulisan ilmiah. Dua, rumusan masalah. Penelitian yang menggunakan terhadap penulisan ilmiah dalam banding itu meliputi nilai unsur kebahasaan dan unsur non kebahasaan. Lihat, coba selanjutnya. Tulis apa? Masih yoga, bencana. Tujuan untuk memperjelaskan arah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. D. Kontribusi penelitian. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kita dalam menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tulisan. Lanjut, coba lagi. Rizky. Sekarang jawab ketiga. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Bacanya pelan-pelan. Terus
membaca kira-kira Kemudian baca dan memasuki jelasan buku. Jelas. kecepatan membaca. Nah itu ya, satu. Tidak, sekarang kelompok maju lagi, mau maju. Mau presentasi. Satu, latar belakang. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah memiliki karakteristik dan ragam ilmiah. Salah satu ciri ragam bahasa tulis ilmiah adalah lebih mengutamakan penggunaan kalimat pasif daripada aktif. 2. Perumusan masalah. Penelitian terhadap tulisan ilmiah para siswa SMA N3 Tasikmalaya yang dipublikasikan pada majalah Dikdik Madik. Sekolah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konsekuensi dan tentang kadar keilmiahan tulisan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dalam pengungkapan konsep-konsep keilmuan dan fakta ilmiah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya dari yang pertama kita pelajari tadi apa? Proposal. Jadi pengertian proposal apa? Ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini pertama kita dapat tujuan dari proposal. Kemudian proposal ada 2 macam. Kemudian tujuan dari proposal ada 2. Yang ketiga fungsi proposal. Jadi pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi isi, kemudian struktur, sudah kita pelajari secara lengkap. Apakah masih sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sebelum kita ini tadi pada saat presentasi kata kalau bahasanya sudah bagus cukup lumayan, tapi di strukturnya pada saat judul tidak ada satupun dari kelompok yang menyebutkan judul dari proposal yang kalian identifikasi. Juga ilmuwan dengan tulisan siswa SMA Negeri Tasikmalaya pada masa sekolah. Itu kan judulnya. Iya. Ada nggak yang menyebutkan tadi? Aduh, berapa tadi? Pertama, ibu sentuh dulu. Judul. Kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 3 tidak menyebutkan judul. Menyebut Menyebut. Biasanya menyebut ada Setelah kita belajar tadi, dari model pembelajaran kita, kemudian metodenya, apa yang menurut kalian menarik dari selama pembelajaran kita ini? Dari pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan tadi, apa yang menarik menurut kalian? Presentasi, Terus lagi? Apakah kalian senang dengan metode atau pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Materinya mudahkah jika kalian pahami? Jujur tidak dong. Di bibir jangan hanya di bibir saja budak. Nanti ditanya pada pertemuan berikutnya. Lupa semua.
ini lagi, apakah masih satu kalian atau ingin model yang lain lagi? Model yang lain. Model lain. Kalau hari ini modelnya PBL, berarti di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan PBL. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke masih tetap proposal tapi di apa namanya tadi yang langkah kedua tadi menyunting atau memperbaiki proposal. Itu akan kita pelajari dari di pertemuan ini. Jadi kalian boleh baca-baca di rumah referensi sebelum kita belajar di kelas. Sebelum kita tutup pelajaran, tolong ini kembali lagi ke tempat duduknya semua. Kalau pembagian kelompoknya, kumpulkan KKPD. Jadi pembelajaran kita hari ini selesai. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kalian. Dan ada berkahnya. Lagi kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca. Kalau tadi di awal kita ketua kelas yang mimpin, sekarang wakil ketua kelasnya yang mimpin. Silakan. Doanya cukup di dalam hati. Ya teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita akhiri pelajaran dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.